Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak bunda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berbaca doa terlebih dahulu. Oke? Hari ini kita belajar tema 5 pahlawanku, subtema 3 pembelajaran 3 dan 4. Selamat belajar. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditujukan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakannya mencerminkan sikap kepahlawanan? Mari kita cari tahu bersama. Kamu sudah belajar tentang memar, luka, dan lepuh. Kamu juga harus paham bagaimana cara mengobati memar, luka, dan lepuh itu. Baik, memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Ciri-ciri luka memar adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah sehingga darah dan cairan seluler merembes ke jaringan sekitarnya. Kemudian, memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Kemudian, yang ketiga, bila terjadi pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan di daerah yang terbatas disebut hematoma. Yang keempat, nyeri pada memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Kemudian tahapan mengobati luka memar. Yang pertama, kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih. Yang kedua, jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka, kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan daerah lancar sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Yang ketiga, setiap 3 jam sekali ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih dan dicelupkan ke air dingin dan air hangat. Kemudian selanjutnya adalah cedera luka. Luka didefinisikan sebagai suatu ketidaksinambungan dari kulit dan jaringan di bawahnya yang mengakibatkan pendarahan yang kemudian dapat mengalami infeksi. Luka dibagi menjadi 2 bagian, yaitu lecet dan lepuh. Luka lecet atau abrasi yaitu cedera goresan pada kulit. Nah, cara membersihkannya, yang pertama, bersihkan bagian yang terluka dengan sabun antiseptik. Yang kedua, tekan perlahan bagian luka dengan perban atau kain bersih. Yang ketiga, oleskan bagian luka dengan krim antiseptik. Kemudian, masih ingatkah kamu dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu-Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Kemudian, bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarmu? Nah, di sini ada tabel, ada masa Hindu, masa Buddha, masa Islam, masa penjajahan. Silahkan Anda catat di buku ya, biar tidak lupa. Jangan lupa dibaca di dalam hati. Oke, setelah kalian sudah membaca tabel yang tadi, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai tabel tersebut. Yang pertama, apa yang dapat kamu temukan tentang sikap kepahlawanan dari masa ke masa? Yang kedua, apakah ada persamaan dan perbedaannya? Kemudian yang ketiga, sikap kepahlawanan bisa kamu temukan di lingkunganmu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Baik, ini Bunda ada cerita tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Silakan Ananda cermati dan Ananda baca di dalam hati.
Oke, tadi kalian sudah membaca tentang pahlawan tanpa tanda jasa ya. Salah satu contohnya adalah penjaga perlintasan kereta api. Kenapa sih penjaga perlintasan kereta api disebut dengan pahlawan? Karena tanpa beliau kita tidak akan tahu kapan kereta api akan lewat. Jadi jika tidak ada penjaganya, tentu kita sangat berbahaya sekali ya ketika kereta api akan lewat, tapi kita nggak tahu tuh lewatnya kapan gitu. Nah, dari sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang menggunakan atau membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut dengan periskop. Tahukah kamu kapan Hari Pahlawan diperingati? Mengapa peringatan tersebut merupakan hari besar nasional? Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal itu? Nah, berikut ini Bunda ada biografi dari Bung Tomo. Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menentang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica. Perlawanan itu diakhiri dengan pertemuan 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Masya Allah, barakallah, ilmu yang sudah Bunda sampaikan hari ini pembelajaran. Semoga Bunda berharap Ananda semuanya yang ada di rumah dapat memahaminya ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.